Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina Khalilur Rahmani Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Dialah satu-satunya yang paling berhak untuk mendapatkan segala pujian dan sanjungan. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ketakwaan adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah sebelum dia bertemu dengannya. Dan di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah, hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita diberikan kemampuan oleh Allah ta'ala melaksanakannya, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena sesungguhnya siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan berbagai macam aral rintangan dalam hidupnya. Kekurangan demi kekurangan, serta kerugian demi kerugian yang akan didapatkan dan dialami oleh orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Setidaknya akan mengurangi nilai ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah Jumat yang singkat ini kita akan sebutkan di antara pengaruh-pengaruh perbuatan dosa bagi para hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah. Yang pertama adalah salbal huda. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka ini bisa mengakibatkan hidayah yang Allah ta'ala berikan kepadanya dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya dia pun tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Yang awalnya dia mampu menjaga salat 5 waktu, lama-kelamaan karena perbuatan dosa, dia mulai melalaikan dan meninggalkan salat 5 waktu. Yang awalnya dia rajin dan bersemangat membaca Al-Quran, karena sebab dosa lama-kelamaan
dia mulai meninggalkan membaca Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Dahulunya dia bersemangat untuk mempelajari makna-makna Al-Quran, tafsirnya. Namun karena perbuatan dosa lama-kelamaan, dia tidak mempelajarinya. Bahkan terlihat seperti tidak pernah mempelajarinya. Atau Allah menjadikan dia lupa dengan ayat-ayat Allah, dengan makna-makna ayat yang pernah dia pelajari. Yang dahulunya dia bersemangat untuk hadir di majelis ilmu, Allah Ta'ala cabut hidayah darinya karena perbuatan dosanya, sehingga dia tidak bersemangat untuk menghadiri taman-taman surga. Dahulunya dia bersemangat untuk bersedekah, karena perbuatan dosa akhirnya dia menjadi pelit dan bakhil, dan seterusnya. Salbal huda, tercabutnya hidayah karena perbuatan-perbuatan dosa, di mana itu akan mengurangi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mengikis hidayah yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan akibat yang lainnya, kata para ulama, tercabutnya manfaat ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan memberikan manfaat. Karena itu ilmu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara pikiran manusia sehingga manusia berpikir bagaimana buat syariat, tidak. Tapi selain ilmu agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkannya kepada kepintaran dan kesungguh-sungguhan masing-masing, sehingga dia menemukan ilmu ini, sehingga dia menemukan bagaimana listrik, menemukan bagaimana buat alat ini, buat alat itu, dan yang lainnya. Tapi ilmu agama itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya ini kita pastikan ini bermanfaat, ilmu agama. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Tapi karena perbuatan dosa, ini bisa mengakibatkan ilmu agama yang pernah dia pelajari tidak begitu terlihat manfaat bagi dirinya, keluarganya, ataupun kaum muslimin dan manusia. Sehingga di dalam sebuah athar yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau berkata, wallahu subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala ja'ala mimma yu'akibu bihin nasa 'ala adh-dhunub salbal huda wa ilmin nafi'. Kata beliau bahwa di antara hukuman, di antara bentuk hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepada manusia karena perbuatan dosanya, kata beliau, karena perbuatan dosanya, di antara bentuk hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia karena dosanya, salbal huda, kata beliau, dicabut lagi hidayah itu oleh Allah darinya. Sehingga terlihat dahulunya dia di atas taufik, dahulunya dia di atas hidayah, di atas kebaikan, mulai terlihat berkurang sedikit demi sedikit, bahkan seakan-akan terlihat tidak ada padanya lagi hidayah. Na'udzubillah, karena perbuatan dosa. Ini hukuman yang Allah Ta'ala timpakan kepadanya. Ataupun tercabutnya ilmu yang bermanfaat. Dahulu dia pernah menghafal Quran, dahulu dia pernah mempelajari Al-Quran, dahulu dia pernah membaca Al-Quran, tapi tidak ada manfaat bagi dia ataupun bagi yang lainnya. Dahulunya dia mampu menghafal Al-Quran, lalu setelah itu Allah cabut manfaatnya sehingga dia pun melupakan Al-Quran. Ada salah seorang ulama terdahulu, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Mubarak di dalam kitab Zuhud, demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Fadailul Quran dengan sanad yang jayyid. Kata Ad-Dhahhak bin Muzahim. Apa kata Ad-Dhahhak bin Muzahim? Dia mengatakan, ma min ahadin ta'allamal Qur'ana thumma nasiyah illa bidzanbin yuhdithu wa bidzalika yaqulu Allah Ta'ala
Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini surah Asy-Syura. Ya, ayat 30. Kata Ad-Dhahhak bin Muzahim, tidaklah seseorang yang dahulunya semangat dan giat di dalam mempelajari Al-Quran, lalu setelah itu dia melupakan Al-Quran. Tidaklah ini menimpa seseorang melainkan karena dosa yang dia buat. Karena perbuatan dosa yang hari demi hari dia tambah dan tidak berusaha untuk menguranginya, tidak memohon ampunan kepada Allah, tidak bertaubat dari perbuatan dosanya. Dia terus bertahan dengan dosanya tersebut. Tidaklah seorang yang dahulunya mempelajari Al-Quran, lalu dia lupa Al-Quran. Allah menjadikan dia lupa karena perbuatan dosanya, kata beliau. Oleh karena itulah mengapa Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan karena sebab perbuatan kalian juga. Wa ya'fu an katsir, walaupun Allah memaafkan dengan jumlah yang banyak. Banyak yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ad-Dhahhak bin Muzahim melanjutkan setelah beliau menyebutkan ayat tadi, beliau mengatakan nisyanul Quran min a'zamil masaib. Seorang yang melupakan Al-Quran, ini musibah paling besar. Seorang yang meninggalkan majelis Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, melupakan Al-Quran, ini musibah paling besar. Karena para ulama menyebutkan musibah itu ada dua yang menimpa seseorang, menimpa dunianya dan menimpa agamanya. Musibah yang menimpa dunia seseorang seperti badannya terkena penyakit, ini musibah, musibah dunia. Sebuah musibah yang menimpa seseorang tapi dari perkara dunia saja, yaitu badannya, hartanya, atau keluarga. Namun dengan ketiga musibah ini, dari musibah dunia, Allah Ta'ala janjikan digugurkannya dosa. Allah janjikan digugurkannya dosa ketika dia sabar, bertahan dalam musibah itu. Ketika anggota tubuhnya terkena sesuatu yang sakit, dia bersabar, bertahan. Ketika keluarganya juga tertimpa musibah, dia bersabar. Ketika hartanya tertimpa musibah hilang, dia bersabar. Allah menjanjikan digugurkannya dosa. Tapi jenis musibah yang kedua, musibah yang menimpa agama seseorang dengan dicabutnya hidayah darinya sehingga dia malas beribadah, malas mempelajari Quran lagi, malas menghadiri majelis ilmu, mempelajari agama Allah. Lalu dia bersabar di situ, ini sabar yang tidak dibutuhkan. Bersabar di atas kebodohannya, bersabar di atas tercabutnya hidayah. Dan ini musibah yang berat. Ini musibah yang berat. Makanya tadi kata Dhahhak bin Muzahim bahwa nisyanul Quran, seorang yang melupakan Al-Quran, ini sama seperti melupakan Allah. Ini musibah paling besar, yaitu musibah agama. Karena agama tidak bisa dinilai dengan harta. Nggak bisa. Agama tidak bisa dinilai dengan harta. Sekiranya kita mengumpulkan semua perbendaharaan harta yang ada di muka bumi ini dan yang terkandung di dalamnya, nggak akan bisa kita menjadikan seorang kafir itu menjadi muslim. Nggak bisa. Kecuali orang yang telah Allah berikan hidayah. Orang yang Allah berikan hidayah tanpa harta sekalipun, dia akan mampu masuk Islam. Tanpa harta sekalipun, dia akan mampu dapat hidayah kalau Allah Ta'ala menghendakinya. Tapi jika itu sudah dicabut oleh Allah, manusia dan jin dan seluruh harta tidak bisa membeli hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Allahumma shalli
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara akibat perbuatan dosa yang menimpa para hamba atau sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, yakni tercabutnya keberkahan rezeki yang Allah taala berikan. Karena sesungguhnya keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada hamba bukan dilihat dari betapa besar dan banyaknya harta itu, tapi yang dilihat di sisi Allah taala betapa besar manfaat dari rezeki yang Allah berikan itu. Sehingga sangat besar manfaatnya walaupun jumlahnya kecil. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Beliau bersabda, "Fa innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha." Sesungguhnya kata beliau, harta yang sedikit tapi mencukupi itu masih lebih baik, kata beliau, daripada harta dengan jumlah yang banyak namun melalaikannya. Makanya Allah Ta'ala tegur dalam surah At-Takatsur, alha, melalaikan kalian, alhaakum, telah melalaikan kalian. Apa itu? At-Takatsur, berlomba-lomba memperbanyak harta, melalaikan kalian. Sampai kapan kalian seperti itu? Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian masuk kubur. Jadi begitulah orang-orang yang sehari-harinya hanya disibukkan mengumpulkan harta dunia-dunia. Dia nggak tahu ternyata ajalnya sudah dekat dan dia tidak ada bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya tadi dengan orang-orang yang bertakwa. Dia akan mampu menjadikan harta yang sedikit tadi manfaatnya besar. Itulah dia keberkahan harta. Dan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa bil ghina limanittaqa. Kata beliau, enggak ada masalah harta kekayaan itu bagi orang yang bertakwa. Tapi bagi orang yang tidak bertakwa, harta itu akan jadi masalah. Karena dia akan gunakan untuk kemungkaran, untuk kemaksiatan, untuk kelalaian, dan untuk bentuk kejahatan yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Harta kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya akan mampu dia alokasikan kepada jalan-jalan kebenaran, kebaikan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim.